Ada seorang jemaah bertanya kepada saya ketika saya ceramah, Ustadz Miftah, apakah membungkukkan badan sebagai sikap penghormatan kepada seseorang itu hukumnya haram? Atau tidak dibenarkan sama sekali melakukannya? Saya mencoba menjawab ini dengan kacamata yang luas. Membungkukkan badan sebagai ekspresi penghormatan kepada seseorang itu merupakan hal yang baik, karena sikap menghormati. Nah, tentunya tiap-tiap daerah, wilayah, negara bahkan punya model atau gaya menghormati seseorang itu dengan cara yang berbeda-beda. Kita di Indonesia, di Asia, bahkan di Jepang, ada juga di Timur Tengah, kebiasaan membungkukkan badan untuk menghormati seseorang itu sudah biasa dilakukan. Untuk itu, dalam memahami ini, kita harus melihat konteks tradisi. Dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair, Imam Suyuti menyebutkan satu kaidah fiqhiyah di situ. Al-'adatu muhakkamatun, bahwa satu tradisi, adat istiadat atau budaya itu bisa menjadi hukum di masyarakat. Jadi ketika masyarakat ataupun komunitas sosial di situ membiasakan membungkukkan badan ketika menghormati seseorang, ya kita harus ikuti. Nah, lain cerita kalau kita menghormati seseorang dengan terlalu berlebih-lebihan, membungkukkan badan dengan niat mengkultuskannya, dengan niat menganggap dia suci, tidak punya dosa, atau mempertuhankan orang tersebut, maka membungkuk tersebut tentunya tidak dibenarkan. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks masyarakat sosial, belum pernah ada orang membungkukkan badan untuk menyatakan bahwa diri dia Tuhan. Ya jelas kalau seandainya orang membungkukkan badan kepada gurunya, kemudian dia berkata, wahai guruku, aku bungkukkan badanku karena kau adalah Tuhanku, kabulkanlah doaku, berikanlah aku rezeki. Ini jelas salah. Ada orang yang mengharamkan membungkukkan tangan berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi. Padahal hadis ini bukan cerita tentang pengharaman membungkukkan badan itu. Baik, kita coba bacakan hadis tersebut. Rasulullah didatangi seorang pemuda. Pemuda itu bertanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhanilah. Ya Rasulullah, ada seseorang yang menemui saudaranya atau kawannya, apakah dia membungkukkan badannya? Qala la, kata Rasulullah, tidak perlu begitu. Lalu dia berkata kembali, afayaltamizuhu aw yuqabbiluhu? Qala la, atau kita cium tangannya, kita cium kakinya? Kata Nabi, tidak mesti begitu. Lalu dia berkata lagi, afaya'khudhu biyadihi wa yusafihuhu? Qala na'am, atau kita ambil tangannya, kita salami dia? Kata Nabi Muhammad, na'am, ya, itu boleh. Nah, hadis ini tidak berbicara tentang mengharamkan membungkukkan badan sebagai sifat penghormatan. Ini menunjukkan relationship biasa saja, satu sikap kita bersosialisasi, bergaul dengan sesama, yang tentunya kalau kita sering jumpa dengan teman kita gitu kan tak pala kita bolak-balik membungkukkan badan di depan dia, atau cium tangannya, cium kakinya. Cukup kita salami aja dia, atau kita katakan say hello aja kepadanya, itu sudah cukup. Jadi jelas ya, itu bukan dalil yang menyatakan haramnya membungkukkan badan. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu pendapat yang bagus sekali, yaitu pendapat Imam Ibnul Muflih dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah. Di situ dijelaskan, at-tahiyyatu bi inha'idz dhahri jaizun, bahwa penghormatan dengan sikap mendudukkan badan atau membungkukkan badan itu boleh. Nah, ini disamakan oleh Ibnul Muflih sujudul malaikah li Adam, seperti sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Kita ketahui bahwa sujudnya malaikat itu bukanlah sujud ta'abbudi, sujud penyembahan, tetapi sujudul ihtiram, sujud penghormatan. Jelas sekali.
Jadi kalau kita sujud saja kepada seseorang, misalnya sebagai rasa penghormatan, itu boleh. Apalagi kita membungkukkan badan atau rukuk bahkan sekalipun. Tapi tujuannya tidaklah untuk mempertuhankan ataupun untuk penyembahan. Jadi dalam agama boleh membungkukkan badan untuk menunjukkan sikap penghormatan. Ibnu Muflih melanjutkan kembali, ada sebuah data yang dia sebutkan, lama qadima Ibnu Umar asy-Syama hayyahu ahlu zimmah. Ketika Ibnu Umar datang ke Syam, orang-orang non-muslim di situ membungkukkan badan mereka sebagai tanda menghormati Ibnu Umar. Walam yanhahum, dan Ibnu Umar tidak melarang mereka, tidak mencegah mereka untuk melakukan itu. Orang-orang non-muslim itu mengatakan, wa hadza ta'dhimun lil muslimin, kami lakukan ini adalah untuk menghormati orang-orang Islam. Nah, jelas bahwa sikap membungkukkan badan itu tujuannya adalah untuk penghormatan. Sahabat Nabi Ibnu Umar telah memberikan contoh, tidak melarang sama sekali membungkukkan badan ketika kita menghormati seseorang. Dari konteks manfaat ataupun dari sisi kesehatan, orang yang membungkukkan badan itu akan menghasilkan hormon dopamin namanya, atau endorfin, hormon perasaan baik, perasaan senang. Kita yang membungkukkan badan karena senang dengan seseorang, menghormati seseorang, hati kita bahagia. Dan orang yang menerima rasa hormat kita dengan cara membungkukkan badan, dia juga bahagia. Maka bahagia dengan bahagia satu frekuensi akan menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar. Kalau kita sudah bahagia, maka hati kita akan sehat, maka jiwa kita juga akan tentram dan damai. Ini dia sekelumit tentang membungkukkan badan sebagai sifat ataupun sikap menghormati seseorang. Bisa itu guru, bisa itu orang-orang yang extraordinary people, orang-orang yang spesial, ulama, ilmuwan, orang besar, pemimpin. Itu bisa kita lakukan dengan cara membungkukkan badan sebagai sifat atau sikap respek, penghormatan kepada seseorang. Tapi yang tidak boleh adalah kita tentunya mengkultuskan orang lain, mempertuhankan orang lain dengan membungkukkan badan atau sujud kepadanya dengan niat-niat yang seperti itu. Atau sesuatu yang tidak penting, membungkukkan badan di tengah lapangan yang gak ada orang, pas pula di tengah malam Jumat Kliwon pula. Atau juga misalnya membungkukkan badan di hadapan tiang listrik. Saya rasa itu tidak penting ataupun tidak ada gunanya. Terima kasih.